Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Kali ini kita akan ngomongin motherboard. Oke, gue setup dulu. Ya, kali ini kita akan ngomongin motherboard. Ya, jadi apa namanya? Gue dulu pernah sih awal-awal bikin channel ngomongin atau bikin video tentang motherboard. Mungkin nanti gue kasih linknya deh di bawah. Gitu. Jadi hal pertama yang mau gue omongin tentang motherboard adalah kadang orang dalam build PC itu terlalu sibuk mementingkan, wih gue pakai VGA apa ya, gimana atau gue pilih VGA apa biar performance PC gue kenceng, atau gue pakai prosesor apa ya biar rendering gue atau processing power gue jadi lebih oke. Tapi sebenarnya ada hal yang dilupakan dan lumayan penting, tapi sebenarnya banyak orang yang apa menganggap remeh gitu. Jadi pada saat memilih motherboard, ya sebenarnya penting gak penting sih, tapi pada saat lo dari awal milih motherboard yang oke, kedepannya itu akan lebih mantap lagi. Seperti yang gue bilang di banyak amat motor. Seperti yang gue bilang di video gue yang itu, memilih motherboard is all about planning. Kayak hidup juga lo mesti ada planning. Nah, di dalam PC atau build PC, memilih motherboard itu adalah bagian dari planning itu sendiri. Planning apa sih? Planning PC lo ke depannya. Jadi misalkan ada perbedaan besar di mana lo memilih motherboard yang planning PC lo untuk jangka panjang, dan ada motherboard yang lo pilih untuk ya PC gue yang penting sekarang oke, tapi gue nggak begitu peduli tentang masa depan dalam arti future proof atau upgradable gitu segala macam. Lo mungkin nggak terlalu peduli asal yang sekarang itu oke lah. Mungkin pertimbangan lo enggak lah, paling gue 2 atau 3 tahun lagi akan ada prosesor baru, akan ada VGA baru yang akan berdatangan, dan gue pun akan upgrade lagi. Jadi mendingan untuk yang saat ini gue menekan budget motherboard untuk memilih komponen lain yang lebih penting. Nggak apa-apa juga gitu, tapi please make sure pertimbangkan juga pada saat memilih motherboard. Jadi jangan cuman motherboard itu sebagai rumah gitu, rumah buat tempat-tempat komponen. Pada fungsinya memang iya, dia rumah buat naruh komponen-komponen PC lainnya, tapi sebenarnya fungsinya lebih dari itu, yaitu fungsi planning tadi gitu. Nah, itu sekilas gitu. Jadi kalau lo mau build PC, make sure motherboardnya diperhatiin juga gitu, dipikirkan juga selain daripada komponen-komponen PC yang lain gitu. Tentu aja yang tadi gue bilang, tergantung planning lo ke depannya seperti apa. Oke. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang Intel chipset dulu deh gitu. Intel chipset, dan ini sebenarnya lumayan agak lama Intel chipsetnya, yaitu Haswell atau socket 1150. Cuman menurut gue ya gue sharing aja sih gitu, sharing aja. Dan ya mungkin nanti kita bikin juga yang chipset AMD-nya. Tapi sekarang kita ngobrolin tentang Intel chipset 1150 atau Haswell gitu. Nah, di depan gue ini ada 3 buah motherboard dari berbagai brand dan dari berbagai kelas dan dari berbagai chipset. Dan menurut gue bisa jadi contoh juga sih apa sih perbedaan di antara 3 jenis motherboard ini. Yang pertama kita lihat dulu deh. Jadi di depan gue sekarang ada si Asus H81MC. Terus yang kedua ada Asus B85 Pro Gamer. Ini motherboard main rig gue nih. Motherboard main rig gue pakai ini Asus B85 Pro Gamer. Terus yang ketiga ada ini dia, Gigabyte H97 Gaming 3. Ini dikirimkan oleh Nusantara Jaya Teknologi atau NJT. Thank you buat Nusantara Jaya Teknologi. Sorry lama baru gue bahas si motherboard H97 Gaming 3 ini gitu. Jadi ya ini kiriman dari NJT atau Nusantara Jaya Teknologi. Nanti kita akan lihat sekilas seperti apa sih fitur-fitur dari motherboard ini.
Nah, tapi gue sekarang mau sedikit sharing sedikit tentang apa sih perbedaan di antara ketiga motherboard ini gitu. Dan mungkin bisa juga jadi masukan buat lo. Misalkan, oke bang, gue mau milih motherboard nih. Tapi kok motherboard banyak banget ya gitu. Banyak banget yang mesti dilihat gitu. Pertama brand. Brand itu banyak banget. Asus, Gigabyte, MSI, apalagi ECS atau apa banyak. Itu brand. Itu baru dari brand. Belum dari eh, soket gitu. Nah, soket sih sebenarnya simple. Soket itu uh, yang perlu diperhatiin cuman kompatibilitasnya dengan prosesor. Lo mau build Haswell, ya berarti lo pakai prosesor Haswell, chipset motherboardnya atau soket motherboardnya 1150. Atau misalkan Skylake ya berarti 1151. Dan itu yang paling krusial dan jangan sampai salah gitu. Itu wajib tahu gitu. Nah, tapi selain itu banyak banget nih yang harus dilihat. Misalkan sebenarnya huruf-huruf ini atau angka-angka ini sebenarnya apa sih gitu. Mungkin lo pernah bertanya-tanya juga gitu. Sebenarnya apa sih huruf dan angka-angka ini gitu. Ada yang B, ada yang H, ada yang 81, ada yang 85, ada yang 97, ada yang 87. Itu artinya apa gitu. Nah, gue akan coba sharing sedikit dan setelah itu mungkin nanti lo bisa decided motherboard apa yang cocok buat lo. Oke, kita lihat satu persatu ya. Jadi sebenarnya untuk Intel sendiri itu dia ada beberapa kelas. Yang pertama itu dia kelas H. Nah, kelas H ini sebenarnya kelas mainstream. Dia disebutnya kelas mainstream. Dalam arti ya yang ini motherboard kebanyakan lah si kelas H ini. Di atasnya ada lagi kelas yang Z. Yang kelas Z gue nggak punya nih kebetulan. Dan kelas Z itu sebenarnya kelas performance gitu. Jadi misalkan lo ngeliat chipset Z87 atau Z97, nah itu berarti kelas performance. Biasanya disebutnya tuh kalau lo mau overclock, lo pakai harus motherboard chipset yang Z gitu. Nah ini disebutnya sebenarnya chipset gitu. Kelas H adalah mainstream, yang Z itu performance. Ada lagi yang B nih. Nih, ini B nih. Main rig gue nih pakai B. B ini di sini artinya apa sih? B itu singkatan dari bisnis gitu. Jadi ya kebutuhannya buat pemilik, misalkan lo mau buat PC pemilik bisnis gitu. Nah, ini pakainya B. Tentu aja nggak cuman kenapa dia pakai huruf-huruf ini dan kelas-kelasnya ini tentu saja berhubungan dengan fitur yang dia kasih gitu. Tapi yang perlu kita tahu adalah yaitu yang H ini sebenarnya mainstream, Z itu performance, kalau B itu bisnis. Ini gue ngomongin yang sering kelihatan aja ya, maksudnya dalam arti yang mainstream aja ya gitu. Ada juga kelas X misalkan untuk ekstrim gitu. Nah itu nggak gue bahas karena memang gue ngelihat targetnya juga sih gitu. Karena biasanya kita sebagai PC user yang lumayan mainstream belum kepikiran sih buat bikin rig yang ekstrim gitu. Gue sih sebenarnya pengen sih buat build station rig workstation pakai chipset X, cuman belum kesampaian, mungkin nanti. Nah, yang kita bahas kali ini ya itu aja gitu. Jadi H performance, B bisnis, dan Z itu untuk performance. H itu buat mainstream gitu. Nah, terus ada lagi selain daripada prefix ya. Prefix ini ada lagi angka-angkanya nih, 81, 87, 97 gitu. Kalau misalkan Haswell tuh beda lagi angkanya. Nah, ini sebenarnya chipset gitu. Chipsetnya ini berhubungan dengan fitur apa sih yang dia kasih gitu. Jadi misalkan Haswell ini yang paling rendah itu H81 gitu. Terus naik lagi, ini bisnis dia pakai chipsetnya 85. Terus misalkan si naik ke kelas performance, dia ada 87, sebelum ini 87, terus yang sekarang itu 97 gitu. Naiknya ke 97. Nah, itu adalah chipset. Makin tinggi angkanya, makin banyak fitur yang dia kasih pada motherboard. Nanti kita akan lihat contohnya pada si Gigabyte H97 Gaming 3 ini. Gitu. Jadi ini prefix, ini chipset. Nah, ini mungkin disebutnya ya? Ya tambahan lah gitu. Dan lu mesti lihat juga fitur-fitur apa yang dia kasih gitu. Jadi
81, 87, 97. Nah, sebenarnya jadi mungkin lo nanya, jadi yang mana nih bang yang gue mau pilih gitu. Kita bahas mungkin satu persatu. Si 81 ini sebenarnya lebih ke budget sih. Budget yang apa namanya, option buat budget build lah gitu H81 ini. Karena dia dari segi fitur juga ya seadanya gitu. Boleh dibilang ini chipset yang emang lo mau buat mobil PC, cuman yang penting yang penting soketnya sama, terus ada PCIe lane-nya buat graphic card, dan nggak mau kedepannya nggak ada rencana buat SLI atau Crossfire. Terus RAM slotnya juga ya gue mentok di 16 lah bang gitu misalkan, jadi dua RAM slot itu lu isi 88. Nah ini bisa pakai si H81M. Dari segi fitur juga mungkin lo nggak mau yang wah gue sih nggak macem-macem bang, pengen pokoknya ya cuma itu doang gitu. Dan boleh dibilang kalau mau bikin PC seadanya, quote unquote ya, PC seadanya, ya lo pakai yang si H81 ini gitu. Atau lo mau bikin HTPC, Steambox gitu, ya lo boleh pakai si H81 ini. Nah, naik lagi ke misalkan 87 gitu. 87, nah fiturnya udah mulai nambah lagi. Misalkan yang tadinya PCIe lane-nya cuma 1, sekarang ada 2 gitu. Jadi lo bisa Crossfire atau SLI gitu. Terus misalkan apa lagi ya? Lo naikin ke 97 gitu. Misalkan Z87 sama 97 ini bedanya, kalau si 97 ini dia udah mendukung prosesor yang setelah ini gitu. Kalau misalkan yang si H81M ini cuman buat Haswell, mungkin yang si H97 ini udah bisa digunakan buat prosesor Broadwell gitu. Jadi dari segi kompatibilitas dia nambah lagi gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih kira-kira buat merap pembahasan kita. Udah lama juga ya, udah 12 menit. Buat membahas pembahasan kita kali ini, yaitu pertama lihat kebutuhan lo, balik lagi lihat kebutuhan lo, lihat planning lo seperti apa dalam build PC, apakah lo cuma dalam jangka waktu pendek dan kedepannya nanti lo emang mau upgrade semuanya, atau memang wah gue perlu PC ini untuk 5 atau 6 atau 7 tahun ke depan, ya lo pilih motherboard yang sesuai dengan apa yang lo mau build ke depannya gitu. Dan ya itu. Terus sekarang kita coba lihat si H97 Gaming 3. Nah kayak gini nih motherboardnya. Jadi dari segi ukuran juga dia lebih gede atau full ATX. Terus tentu aja selain daripada fitur-fitur standar, dia ada fitur-fitur tambahan. Kayak misalkan kalau kita coba tour sedikit keliling si motherboard ini, ya di sini ada si soket Haswell, dan dia itu gold plated. Di sini katanya fiturnya gold plated CPU socket gitu. Jadi ya lebih oke lah gitu. Terus apa lagi ya? Ini heatsink desainnya baru dan berguna buat ya penghantar panas lah, biar motherboard lo nggak panas gitu. Terus dari segi RAM slot, dia ada 4 slot RAM dan dual channel. Seperti lo lihat nih di salah satu kenalin berapa channel yang ada itu dilihat dari sini nih warnanya. Biasanya kalau dia warnanya ada 2 berarti 2 channel. Misalkan ini abu-abu dan hitam, berarti ada 2 channel. Dan kalau lo mau misalkan gue cuma mau pakai 2 slot doang bang gitu, taruhnya di mana? Ya sebenarnya taruh di mana aja bisa, cuman akan lebih optimal pada saat lo naruh di warna yang sama gitu. Jadi misalkan lo mau naruh di sini dan di sini gitu. Nah itu lo cara naruhnya kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada ini nih front USB. Itu front USB buat ya kalau casing lo di depannya ada front USB, itu bisa colokin ke sini. Dan ini juga yang nggak ada di chipset yang di bawah-bawahnya gitu. Terus apa lagi ya?
Terus ada ini nih, M2 onboard connector gitu. Jadi untuk storage yang lebih cepat lo bisa pakai nih M2. Gue juga belum pernah pakai sih. Penasaran juga secepat apa sih si M2 ini. Terus apa lagi ya? Terus ini nih, dia dari segi suara, fitur-fitur suara juga lebih mantep. Jadi dia mengamplified driver suara yang ada di PC lo gitu. Jadi misalkan buat gaming misalkan lo bisa denger footstep dari misalkan lo main Battlefield atau COD, lo bisa denger tuh footstep dari musuh lo gitu. Tapi tentu aja mungkin kalau misalkan buat optimal itu ya lo pakai headset yang mendukung gitu. Terus ada apa lagi ya? Terus ada Killer E2000 nih. Killer E2200 gaming networking. Kalau nggak salah ini sebenarnya dia bisa ngatur bandwidth-nya sih. Bisa ngatur bandwidth per program. Bahkan bisa ngeblok kalau nggak salah gitu. Terus ada apa lagi ya? Nih dari segi konektor juga udah lumayan lengkap. USB 3, terus Ethernet, terus apa lagi ya? USB Type-C belum ada ya? Belum ada. Dan dari segi konektor ya nggak kepake juga sih, pasti nyolokinnya ke VGA gitu. SATA ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 SATA port gitu. Nah, tapi dia ini kan di sini ada beberapa PCIe lane nih. Dia cuman support Crossfire, nggak support SLI gitu ya. Sayang sekali sih. Jadi cuman bisa AMD doang kalau lo mau Crossfire gitu. Nah, nggak tahu ya. Kayaknya ini masih lumayan oke buat build sekarang. Walaupun sekarang udah ada Skylake, menurut gue Haswell masih lumayan oke lah untuk setahun atau 2 tahun ke depan gitu. Misalkan lo mau build pakai ini, terus VGA-nya Crossfire RX 480, mantep juga sih gitu. Nah, itu aja ngobrol-ngobrol tentang motherboard. Mudah-mudahan berguna, dan sorry kalau ada kata-kata atau informasi yang kurang atau salah, silakan dibenerin di bawah. Dan kebetulan ini gue juga tadi langsung spontan aja gitu. Dan ya kalau ada informasi yang salah tolong dibenerin. Kalau ada yang kurang silakan ditambahin seperti biasa. Mudah-mudahan bermanfaat seperti biasa. Klik like kalau lo suka video ini, klik dislike kalau video ini boring banget. Dan komentar apa ya? Motherboard lo apa deh? Motherboard lo apa? Taruh di kolom komentar. Oke? Thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.